Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Quran Channel yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengaji surah Al-Baqarah ayat 52 sampai 54. Mari kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tsumma 'afauna 'ankum. Kita berhenti di sini. Kita potong karena ini pembelajaran, jadi kita berhenti sedikit demi sedikit agar kita bisa paham. Di sini ada mim bertasydid, kita dengungkan, kita baca dengan dengung. Summa, seperti itu. Summa. Maka tidak sekedar summa, ini kurang. Ya, ada dengungan tapi tipis sekali. Yang diharapkan itu paling tidak 2 harokat atau 2 ketukan lamanya itu. Summa afauna ankum. Di sini ada nun sukun. Di Quran Madinah tidak tertulis ya, kalau nun sukun yang seperti ini bertemu dengan kaf, maka kita membacanya dengan samar. Ya, dengan samar artinya ya tidak murni dengung dan tidak murni jelas. Jadi antara dengung dan jelas. Ankum, seperti itu. Kita baca lagi. Tsumma 'afauna 'ankum. Seperti itu. Kita lanjutkan. Di sini ada mim sukun, lalu kita lihat habis ini ada apa? Ada mim. Berarti kita memasukkan mim sukun dengan mim yang ada di setelahnya dan didengungkan. Tsumma 'afauna 'ankum min ba'di dzalik. Di sini ada nun sukun bertemu ba, maka kita membacanya seperti huruf mim. Mim seperti itu. Jadi jangan dibaca jelas. Kalau dibaca jelas nanti kan jadinya min. Kalau dibaca jelas menjadi min. Nah, sekarang dibaca seperti mengucapkan huruf mim. Mim seperti itu. Tapi setelah itu kita mengucapkan ba. Jadi di awal mengucapkan mim seperti itu, lalu yang setelah itu kita ucapkan ba. Inilah yang dikatakan bahwa huruf ba ini dibalik menjadi mim tapi kembali menjadi ba. Mim ba. Bukan kalau dari awal di huruf ba menjadikan mibba seperti itu. Kalau dari awal itu huruf mim kemudian setelah itu ba. Mimba. Nah, kita lanjutkan. Mim ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Di sini ada mim sukun bertemu ta, kita membacanya dengan jelas. Kalau jelas berarti gak ada dengung sama sekali. Berbeda dengan yang mim sukun sebelumnya, yang di sini mim sukun bertemu dengan mim, maka dibacanya dengung. Dimajanya dengan dengung. Kalau di sini mim sukun bertemu ta, maka kita membacanya dengan jelas. La'allakum tashkurun. Mari kita lanjutkan. Wa idh ataina Musa. Perhatikan, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah tekankan bahwa huruf dzal ini tidak dibaca dengan pantulan. Tidak ada pantulan sama sekali untuk huruf dzal. Maka kita tidak boleh mengatakan wa idh, gak ada huruf idh, qalqalah ataupun pantulan dari huruf dzal. Jadi tetap dibaca jelas, tidak ada pantulan sama sekali. Wa idh seperti tidak ada. Wa idh gabung dengan hamzah. Wa idh seperti itu. Mari kita lanjutkan. Wa idh ataina Musa.
Setelah ini huruf apa? Huruf alif lam dan alkitab. Wa id ataina Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Yang perlu diperhatikan di sini adalah huruf mim bertemu dengan huruf ta. Sebagaimana di awal tadi, huruf mim bertemu dengan huruf ta, la'allakum tashkurun, dibaca dengan jelas. Ini juga sama, la'allakum tahtadun. Kita lanjutkan, wa idh qala Musa. Huruf setelahnya adalah lam liqaumihi. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum. Di sini ada huruf ya kecil di bawahnya huruf h. Ini menandakan bahwa harokat dari huruf h ini dibaca dua harokat. Harokat dibaca dua harokat atau dua ketukan. Liqaumihi seperti itu. Itu kalau kita menggabungkan dengan ayat atau potongan ayat setelahnya. Kalau kita berhenti di sini menjadi liqaumi. Contoh, wa idh qala Musa liqaumi. Misal kita tidak kuat, berhenti di sini menjadi liqaumi. Diulangi, liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum. Di sini ada nun bertasdid, kita baca dengan dengung, inna. Kemudian di sini ada mim sukun bertemu dengan dot. Nah, kedudukannya sama seperti mim sukun bertemu dengan ta, sama-sama dibaca dengan jelas. Di sini juga ada mim sukun bertemu dengan ta, ya, sama juga kita baca jelas. Mari kita baca lagi. Liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum. Mim sukun bertemu hamzah kita baca dengan jelas. Nun sukun bertemu dengan fa kita baca dengan samar. Nun sukun bertemu dengan fa kita baca dengan samar. Jadi kalau diperhatikan ya baca Quran ya sebagaimana sudah sering diterangkan bahwa ya membaca Quran itu ya dengung jelas, panjang pendek seperti itu. In dengung, kum do ini jelas, lam tum jelas, tum a ini jelas, anfu samar. Nah, itu. Anfusakum bittikhadikumul ijl. Di sini ada mim sukun bertemu hamzah kita baca jelas, nun sukun bertemu fa bacanya samar, mim sukun bertemu ba dibaca samar juga. Anfu kumbi nah, disamar. Di sini samar, di sini juga samar. Anfusakum bittikhadikumul ijl. Kalau kita berhenti di sini, maka huruf jim ini kita pentalkan atau kita pantulkan. Kemudian huruf lamnya juga harus ada ucapan ataupun apa ya? Tempat keluarnya huruf lam itu adalah lidah. Jadi lidah kita ini tetap mengucapkan huruf lam, tapi tidak ada suara. Jadi lidah itu berbentuk seakan-akan kita bukan seakan-akan mengucapkan huruf lam tapi tidak diucapkan ijl. Jadi lamnya itu tidak dibaca lalilu. Kita tidak membacanya ijla karena kita berhenti. Tapi huruf lam ini walaupun berhenti di sini tetap ada hak untuk terbaca. Artinya bagaimana maksudnya? Artinya kita tidak boleh hanya mengatakan ij. Kalau kita mengatakan ij saja, maka ini ain sama jim. Padahal di sini ada huruf lam.
Huruf lam ini juga harus diucapkan walaupun tidak ada suaranya. Ijl. Jadi seperti kita mengucapkan ijl gitu ya, tapi tidak boleh ya seperti mengucapkan ijl karena itu namanya menambah-nambahi, seakan-akan menambahi harokat ijl. Padahal ini bukan ijl, ini adalah jimnya tetap sukun. Ijl. Kemudian lamnya juga kita ucapkan tanpa suara. Ijl. Kita baca lagi di sini al-ijlah bertemu dengan fatubu. Bittikhadikumul ijla fatubu ila bari'ikum. Harokat bendera kita baca panjang kalau kita menggabungkan dengan hamzah. Kalau tidak gabung menjadi 2 harokat. Contoh, bittikhadikumul ijla fatubu. Seperti itu. Karena gak kuat nafas misalkan berhenti di sini menjadi 2 harokat. Kalau digabungkan menjadi 4 sampai 5 harokat. Fatubu ila bari'ikum faqtulu. Di sini ada mim mati bertemu fa juga sama kita baca jelas ini. Mim mati bertemu dot, mim mati bertemu ta, mim mati bertemu ta, ini bacanya jelas semuanya ini. Bari'ikum faqtulu. Di sini qaf tanda sukun kita baca dengan dipantulkan. Faqo. Jadi tidak sekedar fak menggunakan huruf ki sebenarnya FAQ misalkan fak enggak ada pentalannya, tapi kalau bahasa Arab, bahasa Al-Qur'an ini ada. Faqo tulu anfusakum, harokat bendera ya sama seperti yang sebelumnya. Kalau berhenti 2 harokat, kalau disambung 4 sampai 5 harokat. Contoh, ila bari'ikum faqtulu, 2 harokat kalau berhenti. Kalau digabung faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum. Yang perlu diperhatikan di sini anfusakum kita baca dengan samar sama seperti yang ini anfusakum. Mim mati bertemu dzal juga sama, kita baca dengan jelas seperti yang sebelumnya ini. Bertemu qaf, bertemu dot, ini baca dengan jelas. Anfusakum dzalikum. Mim mati bertemu kha juga sama jelas. Dzalikum khairul lakum. Nah, kalau yang khairul lakum ini kita bacanya dengan memasukkan dhammatain atau tanwin ini kepada huruf lam. Jadi tidak dibaca jelas. Kalau dibaca jelas itu khairun lakum. Khairun lakum itu jelas. Nah, ini tidak dibaca jelas. Ini dibaca caranya adalah dhammatain atau tanwinnya dimasukkan kepada huruf lam. Khairul rulla seperti itu. Khairul lakum inda bari'ikum. Mim mati bertemu ain kita baca dengan jelas. Nun mati bertemu dal kita baca samar. Inda bari'ikum fataba alaikum. Mim mati bertemu fa dibaca jelas. Kemudian di sini ada tanda wakof, tanda berhenti, yaitu huruf jim kecil di atasnya huruf mim. Artinya kita boleh berhenti di alaikum ini, juga boleh berlanjut kepada innahu. Contoh pertama, fataba alaikum, berhenti tidak apa-apa. Atau contoh yang kedua, fataba alaikum innahu, seperti itu. Kalau digabungkan. Mari kita lanjutkan. Innahu huwat tawwabur rahim. Perhatikan di sini ada nun bertasdid, kita baca dengan dengungan. Inna.
innahu. Nah, di sini ada dhammah, kemudian di bawahnya huruf H ini ada wawu kecil. Perhatikan ini di sini ada wawu kecil. Wawu kecil ini sebagai tanda bahwa harokat dari huruf H ini dibaca dengan panjang 2 ketukan. Innahu, hu. Jadi tidak innahu. Nah, ini kalau nggak ada wawunya itu menjadi innahu. Nah, di sini ada wawu menjadi 2 harokat. Innahu huwat tawwabur rahim. Nah, baik, kita sudah membaca untuk sesi kajian ataupun ngaji pada siang ini. Mari kita baca sekali lagi dari awal sebagai pembelajaran praktek, sehingga kita bisa membaca Al-Quran dengan lancar. Mari kita mulai. Pemirsa Quran Channel di rumah bisa mengikuti bacaan berikut. Kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tsumma 'afawna 'ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Wa idh آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. Sadaqallahul azim. Demikian belajar kita pada siang hari ini. Semoga ini bermanfaat bagi kita semuanya untuk mempelajari Al-Quran dengan baik dan benar. Jika channel ini bermanfaat, silahkan di-share sebanyak-banyaknya kepada teman-teman ataupun saudara kita yang ada di media sosial maupun di dunia nyata, sehingga kita bisa belajar lebih banyak lagi dan bisa memiliki teman dalam belajar. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.